Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafahri dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang materi pada praktikum teknik manufaktur 2 modul bubut konvensional. Yang pertama, kita mulai dari tujuan praktikum. Tujuannya diadakan praktikum teknik manufaktur 2 ini adalah agar kami sebagai mahasiswa dapat memahami dan mengerti proses pembubutan dengan mesin bubut konvensional ini. Yang kedua, kami dapat melakukan proses pembubutan dengan spesifikasi seperti pembubutan rata, alur, dan kartel. Yang ketiga, kami sebagai mahasiswa dapat menganalisis mulai dari proses persiapan hingga tahap penyelesaian. Baik, langsung masuk ke materinya. Mesin bubut konvensional merupakan jenis mesin perkakas yang memiliki prinsip kerja di mana benda kerja diputar sembari dicekam pada cak, kemudian pahat mata potong pahat bergerak mendekati benda kerja sembari melakukan pemakanan. Nah, fungsi dari mesin bubut ini sendiri adalah untuk membentuk benda yang berpenampang silindris. Kemudian terdapat 3 parameter utama dalam proses pembubutan mesin bubut konvensional. Yang pertama ada speed atau kecepatan putar dari spindle mesin bubut. Yang kedua ada feed atau pemakanan. Yang terakhir ada depth of cut atau kedalaman potong. Berikut adalah rumus yang akan digunakan pada proses pembubutan nanti. Nah, di sini ada kecepatan potong atau cutting speed. Nah, parameter speed putaran spindle yang saya bilang tadi sebelumnya akan digunakan di sini. Jadi kita bisa mencari cutting speed ini dengan V dikali D dikali N per 1000, atau P dikali diameter benda kerja dikali putaran benda kerja atau RPM yang tadi dibagi 1000. Selanjutnya ada rumus frekuensi pemakanan. Nah, di mana rumus ini nanti akan digunakan pada perhitungan berikutnya. Nah, frekuensi pemakanan ini berbunyi diameter awal dikurang diameter akhir dibagi tebal pemakanan yang ada. Nah, frekuensi pemakanan tadi akan dipakai pada perhitungan di sini untuk mencari waktu pemesinan, di mana waktu pemesinan ini berbunyi L dikali I per S dikali N atau panjang lintasan pemakanan dikali frekuensi pemakanan tadi dibagi asutan dikali putaran spindle. Selanjutnya kita masuk pada materi yang membedakan Tekman 1 dan Tekman 2. Pada praktikum Tekman 2 ini terdapat proses pembubutan, pengkartelan, dan penguliran. Pengkartelan itu merupakan suatu proses untuk membentuk alur lurus atau segitiga pada permukaan benda kerja dengan fungsi agar untuk memperkasar permukaan benda kerja sehingga tidak licin saat dipegang. Selanjutnya ada proses penguliran. Nah, penguliran ini merupakan suatu metode untuk membuat garis atau profil melingkar pada permukaan benda kerja yang fungsinya itu untuk mengikat dan bisa juga untuk meneruskan daya. Nah, jenis ulir sendiri ada 2 jenis ulir, yaitu yang pertama ulir metris dengan sudut 60 derajat dan ulir Whitworth dengan sudut 55 derajat. Berikut tahap penyayatan bubut konvensional sesuai pada yang tertera pada FWI yang diberikan oleh asisten lab. Yang pertama ada pemakanan alur. Dalam frekuensi pemakanannya, diameter awal dikurang diameter akhir. Diameter awal 32 dikurang 20 dibagi tebal pemakanan 0,5 menghasilkan frekuensi pemakanan senilai 24. Dimasukkan pada waktu permesinan dengan panjang lintasan sebanyak 13 kali frekuensi pemakanan 24 dibagi asutan 0,09 dan putaran spindle 260 rpm didapat 13,33 menit. Itu juga pada pembubutan rata 1. Pembubutan rata yang pertama didapat waktu permesinan 3,93 menit dengan digunakan kecepatan putar spindle 440 rpm. Dan juga tahap ketiga didapat
waktu permesinan 7,87 menit. Kemudian ada alur, didapat frekuensi pemakanannya 2 bernilai 2. Kemudian waktu permesinannya didapat 5,05 menit dengan kecepatan putar spindle itu 110 rpm. Yang terakhir pengkartelan, yang terakhir penguliran dengan frekuensi pemakanan 6 dan waktu permesinan 15,38 menit dengan kecepatan putaran spindle-nya 65 rpm. Kemudian didapat rata-rata waktu permesinan secara teoritis yaitu 42,86 menit. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bahan analisis pada bab 4 nanti, apakah waktu permesinannya secara teori ini sesuai dengan waktu permesinan aktualnya nanti. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.